Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, saudara, adik-adik rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali bertemu di majelis yang mulia ini untuk menjalankan dan melaksanakan berbagai aktivitas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, amalan kebaikan, amalan kesalehan yang bermacam-macam. Dan juga salah satunya adalah kita di pertemuan pagi ini bisa berkumpul untuk thalabul ilm, untuk belajar bersama terkait dengan sebagian dari agama kita. Dan semoga ini menjadi tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya kita menjadi tambah lebih baik di sisa usia kita. Dan semoga yang terbaiknya adalah waktu yang terakhir kali ketika kita hendak dijemput oleh malaikat maut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu adalah hal yang terbaik dan amalan yang kita lakukan adalah amalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Amin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan, curahkan, berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga kita semua serta seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kelak di hari kiamat. Amin. Para hadirin sekalian, saya pada kesempatan pagi ini akan membacakan satu dari yang ditulis oleh seorang dai, seorang penuntut ilmu yang ada di negeri Saudi yang bernama Syekh Abdul Malik Qasim, yang beliau punya tulisan yang tipis, tidak terlalu panjang, tidak terlalu tebal, yang beliau berikan judul Aisarul Ibadat, yaitu ibadah-ibadah yang paling mudah, ibadah-ibadah yang paling mudah. Dan ketika membacanya, ternyata di sana adalah apa yang beliau sampaikan itu adalah hal-hal yang terkait dengan akhlak yang mulia, yang beliau sebutkan di sini aisarul ibadah, ibadah yang termasuk ibadah yang paling mudahnya. Namun ini tampaknya juga tidak mesti demikian, karena berakhlak yang mulia itu juga butuh perjuangan. Ya, makanya disebutkan dalam hadis itu bahwasanya seorang mukmin itu la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-shaimil qaim. Seorang yang mukmin itu bisa mendapatkan derajat yang tinggi yang diperoleh oleh orang-orang yang al-qaim as-shaim, orang yang siang harinya berpuasa, yang malam harinya salat malam yang panjang. Nah, ini salat malam dan juga puasa di siang hari, puasa sunnah maksudnya, dan juga salat malam adalah hal yang berat, karena kita harus mengalahkan keinginan kita, hawa nafsu kita untuk di siang hari untuk makan, malam hari untuk tidur. Dan ini perjuangannya berat. Demikian juga kenapa ini bisa kemudian orang-orang yang punya akhlak yang mulia bisa mendapatkan derajat seperti itu, karena dia juga berjuang sama. Perjuangannya juga kadang-kadang bahkan lebih berat. Yaitu apa? Yaitu dia berjuang untuk bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang mulia, bisa sabar menghadapi orang lain, ketika mendapatkan berbagai macam jenis manusia yang kadang-kadang betul-betul menguji kesabaran kita. Ini butuh perjuangan yang ekstra juga. Namun beliau katakan di sini ini termasuk aisar, ibadah yang paling mudahnya. Mungkin bisa dibandingkan dengan yang lain, misalnya berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala berat, yang mengorbankan harta, mengorbankan nyawa bahkan sekalipun. Ini tentu dibandingkan yang demikian, ini termasuk ibadah-ibadah yang ringan, yaitu apa? Yaitu berakhlak yang mulia. Nah, beliau katakan di sini, beliau katakan makarimul akhlak, akhlak yang mulia itu sifatum min sifatil anbiya wasiddiqin wassalihin,
Ya, akhlak yang mulia itu adalah salah satu dari sifat yang dimiliki oleh para nabi, demikian juga para siddiqin dan juga orang-orang yang soleh. Ya, kalau kita mau menjadi salah satu dari kumpulan mereka, nabi nggak mungkin, karena nabi tidak mungkin diperoleh, tidak bisa diperoleh dengan usaha. Ya, tidak bisa diperoleh dengan upaya kerja keras kita, amal soleh kita, kemudian menjadi derajatnya menjadi tingkatan nabi, tidak mungkin. Karena ini adalah ya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari para hambanya. Ya, sebagaimana Allah yastofi minal malaikah, Allah pilih dari kalangan malaikat ada rasulnya dari kalangan para malaikat. Sebagaimana Allah juga pilih dari kalangan manusia sebagai ya para rasul, para nabi. Ini pilihan Allah saja. Tidak bisa dicapai dengan perjuangan, tidak bisa dicapai dengan amal, ibadah, kesolehan, tidak bisa. Berbeda dengan pendapatnya orang-orang filsafat ya. Ya, mereka mengatakan bahwasanya tingkat kenabian bisa diraih dengan amalan soleh, dengan usaha. Ini nggak bisa. Siddiqin mungkin bisa, insya Allah. Namun betul-betul perjuangannya sangat berat sekali ya orang-orang siddiqin. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pimpinannya orang-orang yang siddiq, ya, yang beliau adalah ya sangat ya keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sedemikian besarnya, sehingga sampai-sampai mengalahkan hal-hal yang mungkin ya tampaknya ya dalam pandangan atau dalam pikiran kita mungkin gitu loh. Ya, kita ingat bagaimana kejadian Isra Mi'raj, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya ketika didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy yang untuk melemahkan keimanannya supaya keluar dari Islam dengan mengatakan temanmu Muhammad sudah mengatakan katanya tadi malam sudah melakukan perjalanan jauh ya, perjalanan di malam hari dari sini sampai Baitul Maqdis, sampai di Palestina, kemudian sampai ke langit, kemudian sudah balik lagi pagi ini ke sini. Ya, itu kan nggak mungkin. Ya, namun Abu Bakar As-Siddiq ternyata bagaimana? Ternyata membenarkannya. Maka mulai dari situ Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan As-Siddiq. Ya, orang yang membenarkan. Dan ini derajat yang tinggi, ya derajatnya para siddiqin. Ya, kemudian juga orang-orang soleh. Nah, di antara sifat mereka, di antara sifatnya para nabi, para siddiqin dan juga orang-orang soleh adalah mereka memiliki akhlak yang mulia di antara akhlak-akhlak yang lain juga. Misalnya apa? Ya ketekunannya, istihadnya dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selalu didapatkan. Ya, demikian juga orang-orang soleh. Ya, maka tidak tergambar pada diri kita bahwasanya ada orang yang mungkin dikatakan orang yang soleh, ya mungkin dari segi ibadahnya saja, namun ternyata tidak memiliki akhlak yang mulia. Maka ini jauh dari pandangan kita. Ya, dari pemikiran kita nggak mungkin demikian. Ini belum soleh berarti. Ya, sebagaimana juga ada orang yang mengatakan bagaimana ada orang yang soleh dia, namun dia durhaka dengan orang tuanya. Oh, ini bukan soleh. Ya, bukan orang yang soleh. Karena orang yang soleh salah satu di antara sifatnya adalah berbakti pada orang tuanya dan mendoakan orang tuanya. Ya, sehingga mungkin kalau orang mengatakan oh ini orang yang soleh, ya namun durhaka sama orang tua, oh mungkin dia lihat dari satu ibadahnya saja. Ya, dari satu ibadahnya saja. Namun demikian kita akan dapati juga ternyata ini juga kebanyakan kalau kita lihat orang-orang yang ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala baik, tekun ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk bisa berbakti pada orang tuanya dan juga menyambung silaturahmi dan sebagainya. Ya, itu ya. Nah, sekali lagi dari sini sebutkan sama beliau bahwasanya makarimul akhlak sifatun min sifatil anbiya was-siddiqin was-sholihin. Akhlak yang mulia itu salah satu sifat yang dimiliki oleh para nabi, para siddiqin, ya, dan juga orang-orang yang soleh. Dan beliau katakan biha tunalu ad-darajat. Dengannya, dengan akhlak yang mulia itu diperoleh, ya, didapatkan atau diraih derajat-derajat, wa turfa'u al-maqamat, dan diangkat kedudukan seseorang. Ya, dengan akhlak yang mulia, ya, seseorang bisa mendapatkan derajat-derajat, artinya derajat yang tinggi. Di mana itu di dunia demikian, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, sebagaimana kita sudah ketahui bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Ya, derajatnya semakin tinggi, ya, derajatnya semakin naik, maka surganya semakin indah, semakin istimewa, semakin dekat dengan
arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita inginkan. Ya, yang itu yang kita inginkan, ingin kita dapatkan, bukan sekedar derajat yang paling rendahnya di surga, meskipun itu adalah ya serendah-rendahnya derajat di surga, itu lebih bagus dibandingkan dunia dan seisinya, dan bahkan berapa kali lipatnya dunia. Namun bukan itu yang kita dituntut oleh syariat. Ya, sebaliknya syariat kita mengajarkan kepada kita untuk memiliki himmah aliyah, memiliki semangat dan cita-cita yang tinggi, bukan sekedar goleki surgane, sing penting mlebu surga wis napa jenenge wis untung. Ya jelas. Cuma bukan itu yang diharapkan dari kita. Ya, bahkan Nabi memberikan kepada kita cita-cita yang lebih tinggi. Ya, bahwasanya kita saat minta surga pada Allah Subhanahu wa taala cukup sekedar jaluk surga sing paling ndek dhewe. Yang penting ya wis ra apa-apa, ra mlebu surga ya ra apa-apa, emperane tok wis penak gitu ya. Entuk buangane saya pikirannya kayak gitu Pak ya. Entuk sisa-sisane penduduk surga apa ono sisane kan gitu ya. Ya udah untung, enggak masuk neraka sudah untung. Iya betul itu. Namun Rasulullah SAW ternyata tidak mengajari kita demikian. Rasulullah justru mengajari kepada kita ya untuk mendapatkan surga yang tertinggi. Idza sa'altallah, bila kalian itu minta pada Allah Subhanahu wa taala al-jannah fasalul firdaus, maka mintalah surga firdaus yang tertingginya. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, tidak sekedar mendapatkan yang paling ya sedikitnya. Justru kita dianjurkan untuk mendapatkan yang paling bagusnya, dan bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan yang demikian. Dan ini perlombaan yang menghidupkan hati. Makanya Allah katakan fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian orang-orang yang berlomba hendaknya mereka berlomba. Dan Allah katakan fastabiqul khairat, hendaknya kalian berlomba dalam kebaikan. Dan perlombaan dalam kebaikan ini karena yang dicari adalah ridhonya Allah, yang dicari adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perlombaan yang menghidupkan hati. Ya, karena saat kita berlomba, kita ingin mendahului orang lain, namun juga kita bisa mengajak orang lain. Ya, kita misalnya ingin mendapatkan shaf yang pertama, kita bisa ajak orang lain juga, ayo golek shaf yang pertama. Ayo datangnya lebih awal ke masjid. Karena apa? Ketika kita datang awal di masjid, kita nunggu sholat, kita doakan terus oleh malaikat. Makanya di antara resepnya, di antara para ulama zaman sekarang ya, mereka mengatakan, atau mungkin zaman dulu juga mengatakan demikian, siapa yang berbuat dosa, dia habis berbuat dosa, di antara hal yang hendaknya dia lakukan adalah, salah satunya adalah dia banyak-banyak duduk di masjid untuk menunggu sholat jamaah, atau kemudian setelah sholat jamaah dia masih duduk di masjid. Ya, karena apa? Karena ketika dia tunggu sholat jamaah, menunggu sholat jamaah duduk waktu itu, dia didoakan malaikat. Malaikat mengatakan, Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Demikian juga setelah dia selesai sholat. Masya Allah, ini salah satu amalan yang hendaknya dilakukan. Nah, oleh karena itu saat kita berlomba pada orang lain, kita bisa aja ya, bisa mengajak juga orang lain. Maka bagaimana? Perlombaan akhirat adalah perlombaan yang menghidupkan hati, bukan mematikan hati. Berbeda dengan perlombaan dunia, sing isine kurs panas tok. Ya, isinya adalah permusuhan, isinya adalah kedengkian, isinya adalah perlombaan yang tidak sehat. Bahkan mungkin sampai orang bunuh-bunuh dan sebagainya gara-gara perlombaan dunia itu. Isinya berbangga-bangga, kesombongan dan sebagainya. Nah, ini berbeda dengan perlombaan untuk mendapatkan akhirat. Nah, ini sekali lagi bahwasanya ya, akhlak yang mulia dengannya orang akan bisa meraih derajat yang tinggi ya, dengan baiknya akhlak dia, ya, kebaikan akhlak dia. Maka dari sini bila kita melihat diri kita itu dari sisi ibadah kita, yuk kita biasa-biasa saja, orang terlalu semangat banget misalnya gitu Pak ya. Kita bisa lihat misalnya kita bisa sholat malam misalnya, tapi bagaimana sholat malam yang ini yukur orang nganti jam-jaman sholatnya ya, pinten Pak bisa nih Pak, jam-jaman itu berarti pinten mungkin seberapa jam ya, saja perawan berarti kan. Awal di sholatnya misalnya sholat malamnya nggak terlalu panjang sekali, atau mungkin kadang-kadang awal di iso bangun sholat malam misalnya. Puasa sunnah ya awal di pas-pasan ya, Senin Kemis kadang-kadang dok. Ya, paling puasa-puasa yang disebutkan sama Nabi itu mungkin 10 Muharram, kemudian 9
Dzulhijjah, nanti kemudian apa? 6 hari di bulan Syawal. Sementara puasa yang lainnya yang sunah-sunah rapati akeh, wah aku kita pas-pasan nih ibadahku. Maka kita bisa mengejar ketertinggalan kita di antaranya dengan berakhlak yang mulia kepada sama manusia. Nah, ini supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhususkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah ayat yang mengumpulkan berbagai macam kemuliaan dan pujian akhlak serta kebaikan adab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya Muhammad engkau benar-benar di atas akhlak yang sangat agung sekali. Ini pujian dari Allah yang mengalahkan tidak membutuhkan pujian-pujian yang lain. Kalau misalnya manusia, Pak, pada sekalian, itu mencela Nabi Muhammad SAW, semuanya sedunia ini mencela Nabi dari awal sampai akhirnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah puji, pujian manusia atau celaan manusia tidak ada artinya. Nah, yang terpenting bagi kita, bagi manusia adalah dia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian manusia, itu adalah sesuatu yang sangat relatif sekali. Dan juga bisa berubah dengan berubahnya cuaca. Betul-betul? Gitu, Pak. Kadang-kadang orang muji kita. Kadang-kadang lagi kemudian bagaimana orang terima pas lagi enggak seret dan sebagainya, dia kemudian mencela kita. Mungkin lu yang celaan nih, gitu ya. Maka bagaimana orang sah dipedulikan dengan yang demikian. Yang penting bagaimana kita lurus di atas thariqahnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ajarannya Nabi. Yang kita cari itu Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hal, berbagai macam bentuk ibadah, dengan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan pada manusia, yang kita cari itu Allah Subhanahu wa taala, maka pujian dan celaan itu tidak terlalu penting bagi kita. Orang mau muji juga terserah, orang tidak muji juga terserah dia, itu urusan dia. Orang mau mencela kita juga itu urusannya dia, yang dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, pujian dan celaan manusia itu buat nonton manfaatnya untuk kita. Bahkan kadang-kadang, Pak, berapa banyak orang itu tumbang bukan gara-gara celaan. Namun yang paling banyak menjadikan orang tumbang justru apa, Pak? Dipuji, betul nggak? Dipuji, buang-buangan, keduren, akhirnya keduren ambruk. Berapa banyak orang demikian? Dia tumbang bukan karena celaan orang lain, namun berapa banyak orang tumbang justru karena tidak mampu menerima pujian. Sirai jadi gede, Pak, yang sirai gede tiba dewe itu berarti kegedean sirah. Maka bagaimana, sekali lagi, baik celaan dan pujiannya manusia itu tidak ada gunanya manfaat untuk kita. Tapi kalau pujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita, wah itu yang digoleki. Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala puji kita, maka bagaimana? Atau merahmati kita, maka itulah yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Salah satunya diantaranya bagi kita para Bapak Ibu sekalian, Rasul mengatakan rahimallahu rajulan. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang pria, qama minal lail, yang dia bangun di malam hari. Kemudian bagaimana? Fasholla, kemudian dia sholat, wa aiqadha ahlah, kemudian dia bangunkan istrinya, dia bangunkan keluarganya juga. Nah, ini juga penting bagi kita. Jadi kita misalnya bisa sholat malam, kita bangun malam, jangan lupa ibu dibangunkan. Tapi biasanya sing ngusik sinten, Pak? Bapak napa ibu biasanya, Pak? Biasanya sinten, Bu? Sing ngusik untuk dalu yang kalau malam itu yang wungu dulu siapa, Bu? Ibu napa bapak? Terserah diatur dhewe lah. Kadang-kadang ibu, kadang-kadang bapak, terserah sing kesel kadang-kadang sing pundi. Bapak yang ketindakan tebih tekan omah jam 12 jam 3 saya ngorok, Pak. Nanti ibu dulu yang gugah. Betul apa-apa. Tapi ini menunjukkan juga ketika Nabi mengatakan rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki. Ini berarti memang awalnya itu sebenarnya yang diharapkan laki-laki sing tangi. Kecuali yang sahur loh, yang sahur kita beda, Pak. Yang sahur sing tangi sinten, Pak, biasanya, Pak? Ibu-ibu nggih, soalnya sing masak ibu-ibu. Paling bapak kan ngomong, "Bu, kowe rumah mateng aja gugah aku." Nah, gitu ya. Biasanya gitu ya. Nah, ini Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari, fa sholat, kemudian dia sholat. Wa aiqadha ahla. Kemudian dia bangunkan
istrinya. Ya, makanya termasuk salah satu ulama yang besar ya di itu ya yang sudah meninggal, Syekh bin Baz juga demikian. Beliau punya, karena beliau buta, ya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya buta dari usia 20-an tahun itu Pak ya. Anak belajar terus itu ya, sampai kemudian air matanya mengering itu ya, sampai buta beliau. Dia untuk membangunkan keluarganya, ya, anaknya, istrinya, kemudian putra-putranya dan cucu-cucunya, karena tinggal di rumahnya luas itu, punya bel di rumah, dipencet agar tiap beliau selesai sholat, tinggal mungkin witir dan sebagainya, dibangunkan keluarganya, dipencet itu belnya, gitu ya, dibangunkan keluarganya, kemudian setelah itu pada bangun pada sholat malam. Maka kita juga demikian, kita usahakan juga bisa ikut bangunkan keluarga kita untuk menjalankan sholat malam bila kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa menjalankannya. Dan ini pujian dari Allah, rahimahullah. Rasul mengatakan Allah merahmati, atau bisa juga bermakna, para ulama mengatakan ini maknanya doa, semoga Allah rahmati. Ya, Rasulullah yang mendoakan makbul. Ya, semoga Allah rahmati seorang yang bangun di malam hari, dia sholat, dia bangunkan keluarganya, ya, dia bangunkan istrinya. Nah, ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pujian Allah pada Nabi, dan ini juga bagi kita juga bagaimana kita bisa mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Resepnya gampang, mudah, ora sanggawe resep liyane. Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya ya orang itu kalau pengen mendekat pada Allah, ya sing wajib-wajib dulu dilaksanakan. Ya, yang wajib-wajib ini yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, diperbaiki betul-betul yang wajib-wajibnya. Salat yang wajib kita yang kita perbaiki sebenar-benarnya, ya, semangat-semangatnya. Paling semangatnya justru kita dalam salat wajib ini. Kemudian setelah itu bagaimana? Kemudian tambah yang sunnah-sunnahnya. Baik dalam sholat kita tambah sholat sunnahnya, dalam sedekahnya kita tambah sedekah yang sunnahnya, sedekah yang wajib bagi kita, zakat mal kita, zakat fitri kita, kemudian nafkah kita kepada keluarga kita yang menjadi tanggungan kita, itu yang wajib-wajib. Atau mungkin kita tunaikan nadar kalau kita bernadar, ya, kemudian ya ya kafarah dan sebagainya, sebuah hal yang wajib bagi kita kalau kita bayar kafarah. Kemudian dilanjutkan dengan yang sunnah-sunnah, ada sedekah yang sunnah yang kita lakukan yang sering itu, mungkin infak ke masjid kita ini, in masjidnya orang sing infak ya jalan no. Betul Pak ya? Gitu. Nah, ini juga membantu, berarti bagaimana ini menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pengajian seperti ini juga butuh biaya juga. Ya, mengurusi masjid seperti itu juga butuh biaya yang banyak juga. Cuma yang ono asine Pak nggih. Kene ora koyo Masjidil Haram, mriko sing nyumbang ya tilik-tilik Pak nggih. Ya, sini juga ini yang butuhkan juga jamaah masjid kita sendiri juga. Ya, demikian ya. Maka tentu saja sekali lagi juga ya bagi jamaah masjid yang ada di sekitar sini, yang kita makmurkan justru masjid yang terdekat kita. Karena itu yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, dan itu yang selalu saya sampaikan dimanapun itu, ketika saya menyampaikan di masjid-masjid yang jenengan sing makmur ke, bukan saya yang jauh. Ya, saya yang ngisi 1-2 kali paling. Tapi panjangan yang rumahnya dekat-dekat sini yang punya tanggung jawab untuk memakmurkannya. Yang mboten awadi sinten melih, kan gitu Pak ya. Betul mboten? Terus mboten Pak? Iki wong adu-adu kabeh guys sing takoki iki. Nggih. Nah, demikian para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita dapat rahmatnya Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ya mendapatkan cinta Allah dengan cara kita melakukan yang wajib-wajib, kemudian kita laksanakan yang sunnah-sunnah, kita tinggalkan yang haram-haram sejauh-jauhnya, kemudian juga kita minimalkan, kita jauhi ya, betul-betul kita jauhi yang makruh-makruh juga, yang makruh juga kita jauhi. Kemudian juga kata beliau di sini, kebaikan akhlak itu juga menjadikan ya orang saling mencintai dan terhubung satu dengan yang lainnya. Ya, karena apa? Akhlak yang mulia sehingga orang cinta satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan su'ul khuluq. Ya, akhlak yang buruk itu akan membuahkan ya rasa saling menjauh, saling hasad, saling membelakangi. Ya, saling berburuk sangka kadang-kadang, dan ini dilarang dari kita. Wala tadabaru, ojo ungkur-ungkuran. Ungkur-ungkuran maksudnya ketemu pelengos-pelengosan. Kemudian bagaimana ungkur-ungkuran punggung sama punggungnya, yang menunjukkan bagaimana bermusuhan, ini tidak boleh. Ya, seorang muslim tidak boleh demikian. Ya, kita bagaimanapun ya kita punya
organisasi beda-beda, punya lembaga berbeda-beda, ya, punya kegiatan yang mungkin beda-beda, namun kita semuanya kaum muslimin yang dipersaudarakan dengan kalimat syahadat la ilaha illallah, yang nanti di akhirat kita bisa saling menolong satu dengan yang lain, Pak. Ya, makanya para ulama juga demikian, ya, mereka meletakkan, mendudukkan hal-hal yang kemudian bisa menjadikan orang, ya, bermusuhan satu dengan yang lainnya, termasuk dalam masalah fikih, Pak. Ya, termasuk dalam masalah fikih. Maka kita lihat para ulama itu meskipun mereka berbeda pendapat dalam masalah fikih, dalam masalah tertentu dalam masalah fikih, Pak, yang cukup banyak, itu banyak sekali. Dalam masalah wudu aja udah ada perbedaan pendapat, kan gitu kan? Ya, dalam masalah nanti tayamum, dalam masalah sholat, macam-macam itu perbedaan pendapat. Namun mereka tidak bermusuhan. Ya, perbedaan pendapat mereka cuma dalam masalah diskusi aja, ilmiah. Biasanya sing gontok-gontokan bukan ulamanya, namun siapa, Pak? Ya sing isor, sing ora paham gitu loh. Ya, ora mudeng. Makanya bagi kita semuanya harus terus belajar. Sehingga bagaimana ketika ilmu itu semakin bertambah pada kita, hati kita itu lapang, Pak. Ya, melihat seperti itu betul-betul ketika ada perbedaan, hal yang berbeda, kita akan melihat, oh ini ya, ini ada seperti ini, walaupun nggak kuat ya. Bisa jadi menurut kita nggak kuat itu. Oh, ini dalilnya memang ada. Namun bagaimana dengan demikian kita punya alasan untuk berlapang dada dengan saudara kita, dan itu yang kita perlukan ketika kita belajar. Makanya jangan berhenti belajar. Semakin kita tambah belajarnya, kita akan semakin lapang dada kita, ya, dengan saudara kita, itu ya. Namun kalau kita kemudian berhenti dari belajar, maka bagaimana? Maka kita akan, ya, sempit dada kita. Ya, sempit dada kita dengan adanya perbedaan di kalangan kaum muslimin dalam perbedaan-perbedaan yang masih diizinkan oleh syariat. Namun kalau perbedaannya dalam masalah akidah, seperti kita dengan Syiah misalnya, yang raiso, Pak, biar disatukan raiso. Kita cinta dengan istri Nabi, kita muliakan istri Nabi Muhammad SAW, mereka mencelanya setiap hari. Kita cinta dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, para sahabat Nabi, kita cinta dengan sepenuh hati kita. Mereka setiap sholat mereka melaknat, Allahumma al'an Sonamain Quraisy, ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy. Yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar, yang mereka baca setiap sholat mereka. Tapi ya dia bisa bersatu, mungkin loh, gitu ya. Mereka tuduh ibunda Aisyah dan sebagainya, yaitu pengkhianat, berzina dan sebagainya. Kita nggak bisa seperti itu, gitu ya. Maka dalam masalah akidah nggak mungkin kita bisa bersatu. Namun dalam masalah-masalah furu', dalam masalah-masalah kaitannya dengan, ya, fikih, ibadah dan sebagainya, kita selama di sana ada dasarnya, dalilnya, dan juga para ulamanya adalah para ulama yang mutabar, maka kita di sana harus berlapang dada dengan tetap kita melakukan diskusi, mencari mana yang paling dekatnya dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Saya kira cukup ini, Pak, ya. Bun, Pak, cukup ya. Bun siap tuh neta sarapan itu, gitu ya. Orang-orang bercandanya pengajian subuh berkah ini pengajian apa paling gasik sarapane, gitu ya. Biasanya sarapan jam 7 mungkin. Nah, mungkin demikian dulu yang kami sampaikan, ya. Ini baru satu halaman belum sampai, namun semoga ini, ya, bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semuanya, jadi amal yang soleh bagi kita semuanya juga. Dan ini mungkin pertemuan terakhir kita sebelum di bulan Ramadan. Mohon maaf, di bulan Ramadan mungkin saya tidak bisa mengisi kajian pas subuh, ya, mungkin ketemunya cuma di sholat tarawih, ya, Pak, ya. Ya, mungkin demikian. Wa da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.